Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Just Speak English Club, a club for learning English. Well, let's talk about present future continuous tense. Kali ini kita belajar tentang present future continuous tense. Apa itu? Oke. Bila teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang present future continuous tense, kapan menggunakannya, bagaimana formulanya, dan seperti apa contohnya, tonton video ini sampai selesai ya. Oh ya, one more thing, don't forget to hit subscribe and like buttons, okay? It's free alias gratis. Okay, so what is the present future continuous tense anyway? Oke, sebelum membahas kapan menggunakannya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bahwa present future continuous tense itu sebenarnya berawal dari penggabungan dua jenis tenses, yaitu present future dan present continuous. Teman-teman pastinya sudah pernah belajar tentang dua tenses ini ya. Kalau belum, teman-teman bisa cari materi ini di channel ini juga. Nah, seperti yang teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa present future itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Nah, biasanya tenses ini ditandai oleh time marker seperti tomorrow, next week, next year, 3 years later, tonight, dan lain-lain. Misalnya nih ya, he will clean his room tomorrow. Artinya dia akan membersihkan kamarnya besok. Jadi dari kalimat ini kita tahu ya, saat ini kamar tersebut belum dibersihkan. Rencananya besok baru mau dibersihkan. Nah, sedangkan present continuous itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi saat ini, barengan sama saat kita berbicara ini. Dan biasanya diberi penanda waktu seperti now, at the moment, at present, at this time, dan lain-lain ya. Artinya sekarang atau saat ini. Misalnya, he is cleaning his room at the moment. Artinya saat ini, saat kita sedang berbicara ini, pria ini sedang membersihkan kamarnya gitu. Nah, balik ke topik ya, present future continuous tense adalah penggabungan dari kedua jenis tenses yang barusan kita bicarakan. Singkatnya ya, present future continuous tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang akan dan sedang terjadi di masa depan. Gimana? Kok di masa depan sedang terjadi? Oke. Pusing ya? Emang ada kejadian gitu? Oke, misalnya gini nih, kalau teman-teman masih pusing juga. Kamu misalkan mau bilang kalau kamu bakal melakukan sesuatu nanti, entah itu besok, nanti malam, atau minggu depan, terserah pokoknya. Tapi kegiatan tersebut dilakukan tepat seperti saat kita berbicara ini. Misalnya, saat kita sedang berbicara ini, kami sedang nonton TV. Bagaimana kalau kita mau bilang nanti malam, tepat jam segini, kami mau nonton TV. Nah, kalimat seperti itu dalam bahasa Inggris dibuat dalam bentuk present future continuous tense. Ya, agak terdengar aneh ya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena tenses yang satu ini adalah gabungan dari present future dan present continuous, maka tentu saja time marker atau keterangan waktunya juga gabungan dari kedua tenses tadi. Misalnya, ada kata at this time tomorrow, at this time-nya milik present continuous, sedangkan tomorrow-nya adalah present futures. Atau boleh juga teman-teman bilang at 7 o'clock next week, jam 7 tepat minggu depan. Atau at present tonight, sekarang ini tapi nanti malam, jam seperti sekarang ini tapi nanti malam gitu ya. Banyak sekali. Yang penting dia gabungan antara kedua tenses itu. Atau kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan time marker atau keterangan waktu seperti yang aku bilang tadi, kalimat-kalimat present future continuous bisa pula ditandai dengan kejadian lain yang terjadi secara bersamaan di waktu yang akan datang untuk menekankan waktu kejadiannya. Misalnya kayak gini, kamu akan dan sedang menonton televisi ketika ayahmu tiba di rumah nanti malam. Biar mudah kayak gini aja. Kami akan dan sedang menonton TV ketika ayah tiba di rumah nanti malam gitu. Kalimat ini ketika ayah tiba di rumah, ini fungsinya sama dengan keterangan waktu seperti at this time, now, jam 8, dan lain-lain. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya cara membuatnya? Oke, untuk membuatnya, teman-teman perhatikan pola atau struktur kalimatnya dan contohnya juga nih di sini sekaligus ya. Perhatikan tabel ini ya. Di sini saya bagi menjadi 3 kolom ya. Kolom pertama adalah kalimat positif atau afirmatif, lalu ada kalimat negatif, dan terakhir ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya.
Untuk kalimat positif, ketika teman-teman ingin membuat kalimat present future continuous tense, teman-teman masukkan subjek, baru kemudian dimasukkan dengan modal auxiliary. Modalnya itu bisa teman-teman gunakan will, bisa menggunakan can, bisa may gitu ya, atau must dan lain-lain. Kemudian ditambahkan dengan be ditambah verb ing. Kenapa teman-teman masukkan di? Karena kita ingin memasukkan present continuous. Present continuous itu kan identik dengan penggunaan verb ing. Nah, sedangkan verb ing itu sendiri nggak akan muncul kalau nggak ada to be-nya. Maka diletakkan to be di antara modal auxiliary dan verb ing. To be-nya adalah be. Oke, kita lihat, perhatikan atau contohnya. Kalimatnya seperti ini. I will be cleaning my room at this time tonight. Nah, jam seperti sekarang ini, misalkan ketika nonton ini, teman-teman lagi nonton video ini jam 8. Nah, jam 8, tapi nanti malam, aku tuh lagi bersihin kamar. Itu maksudnya. Kalimat seperti itu ya. Subjeknya I, kemudian modalnya adalah will, dimasukkan to be, kemudian ditambah dengan verb ing. Selanjutnya, Sam will be reading his comics when her mother comes home tomorrow. Sam akan dan sedang membaca komik ketika ibunya tiba di rumah besok. Nah, besok pas ibunya tiba di rumah, datang nih, pulang tuh. Sam lagi ngapain? Sam sedang membaca komik gitu, tapi belum dilakukan sekarang. Kapan dilakukannya? Besok. Itu maksudnya. Ya, gimana? Oke. Sekarang saya akan contohkan kalimat negatifnya ya. Untuk membuat kalimat negatif, teman-teman hanya menambahkan kata not, di mana biasanya muncul setelah modal auxiliary. Subjek ditambah will atau can atau may, kemudian jangan lupa masukkan kata not, dan tadi be kemudian ditambahkan dengan progresif atau kata kerja berbentuk ing. Contoh nih, we will not be doing our homework at this time next week. Nah, jam segini, tapi minggu depan kita nggak ngerjain PR. Nah, jam segini, tapi minggu depan kita nggak akan ngerjain PR gitu. Selanjutnya, at this time next week, I will not be celebrating my graduation from university. Nah, jam seperti ini, tapi minggu depan aku tuh nggak bakal ngerayain pesta kelulusan dari universitas. I will not be celebrating my graduation from university. Gitu. Will ditambah dengan not, kemudian tambah be, kemudian verb ing. Gitu. Bagaimana dengan yes no questions? Bagaimana dengan kalimat interrogatif? Seperti yang teman-teman mungkin juga udah tahu ya, kalau interrogatif itu dibagi menjadi dua biasanya, yes no questions sama WH questions. Yes no questions itu ada kalimat tanya yang cuma jawabannya ya sama enggak. Ya atau enggak, yes atau no. Makanya disebut dengan yes no questions. Gimana cara membuatnya? Untuk membuatnya, teman-teman letakkan modal auxiliary-nya di depan. Will, can, may gitu, baru kemudian tambahkan subjek, kemudian jangan lupa be-nya karena ada verb ing di sana. Contoh, will you be waiting for her when her plane arrives tonight? Nanti malam ketika pesawatnya tiba, akankah kamu menunggunya? Kan gitu. Akankah kamu menunggunya ketika pesawatnya tiba nanti malam? Begitu. Makanya karena belum kejadian, makanya ada future. Tapi sedang berlangsung, muncullah present continuous. Oke? Contoh berikutnya adalah bentuk kalimat tanya WH questions. Untuk WH questions ini, kalimat tanya yang biasa diawali dengan WH words. Apa saja WH words itu? WH words itu adalah kata-kata yang diawali huruf W sama H. Banyak ya. Yang gampang banget deh, ada what, ada why, ada apa lagi ya, when, where, how, dan lain-lain ya. Cara membuatnya gimana? Mirip dengan yes no question sebenarnya. Sama aja polanya, cuman menambahkan WH words aja di depan. Jadi kayak gini contohnya. Kalau kamu mau bilang jam 10 besok kamu mau ngapain gitu. What will you be doing at 10 tomorrow? Jam 10 besok kamu mau ngapain gitu. Kan belum dilaksanakan, tapi akan sedang dilaksanakan jam 10 gitu. Jawabannya bisa menggunakan present future continuous juga ya. What will you be doing at 10 tomorrow? Mungkin aja jawabannya adalah at 10 tomorrow I will be cleaning my room. Gitu misalkan. Aku mau bersihin kamar jam 10 besok. Gitu. Gimana? Mudah atau susah? Oke, ini agak tricky ya, present future continuous tense ini. Oke, kalau misalkan teman-teman masih belum ngerti, butuh penjelasan lebih jauh, mungkin teman-teman bisa kasih pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, gitu aja ya pertemuan atau materi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga membantu kebingungan teman-teman membahas tentang present continuous. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Keep studying. Oke, bye-bye.